Golput, rasional atau frustasi, itulah tema kita malam hari ini. Saya masih menunggu komentar Anda di Twitter, mention @kompastv, hashtagnya adalah suara golput. Saya akan langsung memperkenalkan karena saya punya tambahan narasumber. Saya mulai dari paling ujung sana karena beliau adalah yang paling millennials di zamannya. Tepuk tangan untuk Bung Deddy Miing Gumilar. Kang Miing, apa kabar Kang? Apa kabar? Kabar saya baik, kabar dapil saya juga baik. Sorry Rosi, waktu itu saya nggak bisa memenuhi undangan. Karena saya berada di dapil. Halo orang Pandeglang, halo orang Lebak. Kampanye. Iya. Gak apa-apa boleh. Enggak. Sekarang kalau misalnya enggak, halo, apakah itu kampanye? Enggak. Halo Pandeglang, halo Lebak, enggak kampanye, cuman halo. Oh ya, halo. Say hi. Dan gak nyebut nomor lagi ya, gak nyebut nomor. Kang Miing, terima kasih hari ini sudah hadir. Saya tahu Anda banyak ke lapangan. Berikutnya adalah Rizky Emirdani Utama. Halo milenial Indonesia. Mereka berdua adalah bagian dari pendukung atau yang sudah pasti mendukung Pak Prabowo dan Bung Sandi. Tapi benar bakal milih Pak Prabowo dan Bung Sandi? Insya Allah kalau masih panjang umur. Oh, Tetap jangan nakut-nakutin, insya Allah sepanjang umur kamu. Duh, serius banget. Dan berikutnya adalah dia yang juga sudah menyatakan siap. Iya ya, bisa saya bilang gitu nggak? Menyatakan siap. Siap. Oh, kita nggak pernah siap, kita santai-santai aja bawanya. Itu tegang. Ari Kriting. Ri, bener nggak udah milih pasangan 01? Belum lah, pemilunya kan April. Iya, belum. Saya bingung ini pertanyaan. Rosi juga nanya. Cocok. Oh, enggak. Sudah memutuskan memilih. Oh bener iya, nggak? kalau milih dia ilegal berarti. Saya tidak tahu nyoblos di mana itu ya, dipertanyakan ya. Dia nggak terdaftar di RT manapun soalnya. Ya udah, ntar dulu jawab, kenalin yang manis dulu. Dan berikutnya ada Hairani Putri, ya juga yang sudah mantap mendukung Jokowi Ma'ruf. Oke, saya mau tanya dulu buat Kang Miing. Kang Miing, para golput ini dibujuk atau biarin aja? Yang pertama saya ingin menyampaikan rasa sedih dari 2009, 2014, 2004, 2009, 2014. Itu kurvanya naik loh. Ya, betul. Paling tinggi kita di 99. Ya, 2004 saja. Maksudnya partisipasi paling tinggi di 20,6. Kemudian 2009 20,9. Dan yang tertinggi 31,6 itu 2014. Betul. Tapi golput ini harus dipahami juga oleh teman-teman milenial terutama yang anak-anak zaman now yang berhadapan dengan aki-aki zaman now. Milenial apa kolonial ya? Ya. Itu kan bisa golput itu karena alasan ideologis termasuk apatis tadi. Apa ketidakpercayaan. Ada juga golput karena administratif kan. Karena apa? Panitia pemilihan mungkin tidak berikan penjelasan dengan ini. Kadang-kadang kayak tahun 2014 ada orang bawa KTP boleh, ada di tempat lain nggak boleh. Kemudian juga DPT yang tidak jelas. Kemarin ada sekian juta yang tidak boleh dibuka misalnya. Hal-hal ini adalah penyakit awal untuk menimbulkan golongan tidak memilih tadi. Oke, kalau kita bicara soal alasan pilihan yang non administrasi, yaitu ketidakpuasan atas pilihan-pilihan yang diberikan. Orang-orang yang belum memutuskan atau yang sudah paling tidak hari ini mengatakan, aduh saya frustasi dan saya memutuskan golput. Apakah orang-orang seperti ini harusnya dibujuk atau udahlah biarin aja? Saya kira perlu sebagai bangsa ya, dia punya tanggung jawab pada negaranya. Tidak bisa hanya tidur makan dan buang air di negeri ini. Ada kontribusi. Oh saya bayar pajak, oh itu kewajiban, wilayahnya hukum. Tapi ini secara politis sebaiknya, apalagi dia menyebar luaskan pada orang lain. Lebih baik golput, karena begini-begini. Kalau mau golput, itu tidak boleh mengajak orang lain. Subjektivitas pribadi, mungkin punya alasan, bisa saja alasannya diterima oleh orang. Oke, kenapa? Saya tidak percaya lagi pada DPR, saya tidak percaya lagi pada pemerintah. Hak dia, akan tetapi tidak boleh dikembangkan, apalagi diberikan panggung di media untuk orang-orang golput. Apa sebabnya? Dia tidak punya hak untuk protes lagi karena dia tidak berkontribusi. Apa ya begitu? Bahwa mereka karena mereka golput nggak boleh protes lagi gitu? Bukan, artinya kan kok nggak ikut milih, nggak ikut nanam saham, tapi dia protes terhadap kebijakan misalnya siapapun presiden. Kita tidak bicara presiden 01, 02 loh. Ini dalam konteks bangsa dan negara ke depan. Oke. Harusnya orang-orang muda ini yang merubah dari ketidakberesan masa kini. Kalau generasi saya tidak beres, ya generasi Angga dan kawan-kawan yang membereskan. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan pilihan siapapun yang dipilihnya. Jauh lebih baik. Hairani, kamu kan juga tadi yang muda-muda.
Menurut Hairani, mereka bisa golput itu karena mereka nggak paham atau gimana Hairani? Mungkin karakter golput sendiri itu ada banyak ya, kita nggak bisa juga mengkotakkan dalam satu kotak gitu. Misalnya ya tadi kan kalau Pak Deddy bilang ada alasan yang ideologis atau ada alasan yang misalnya Kita bicara tentang tawaran kandidat dan pilihan tawaran narasi besar yang diberikan. Iya betul. Jadi balik lagi kalau misalnya menurut saya golput itu justru orang-orang yang rasional juga sih menurut saya. Tapi mungkin ini adalah bentuk frustrasinya mereka atau pesimisme mereka tuh akan pemerintahan yang lagi berjalan gitu. Saya bisa mengerti gitu karena walaupun saya sudah mantap memilih 01, saya juga akan menjadi pemilih yang tetap kritis dan mengawal janji-janjinya 01 gitu. Tapi menurut saya lagi karena kita adalah generasi muda ya, kita tuh sepatutnya adalah membangun atau meneruskan harapan gitu. Saya ngelihat walaupun di 2014 itu juga banyak golputnya masih tinggi, tapi itu turnover orang yang dulunya golput menjadi memilih itu juga banyak sekali dan saya rasakan juga gitu. Jadi menurut saya sih yang 2014 kamu udah milih ya? Saya udah milih. Saya dari 2009 sudah memilih. Oke. Nah, Ari yang juga Ari udah mantap belum memilih? Sudah mantap sekali lah. Sudah mantap sekali. Harus. Oke. Harus mantap. Boleh dibilang mantap memilih siapa? Pak Jokowi lah, siapa lagi bos? Siapa lagi bos? Minta maaf, saya orang timur. Ini, saya tuh bukannya tidak sepakat dengan teman-teman yang golput ya. Terlalu banyak alasan untuk saya pribadi, saya kenal dengan teman-teman yang golput yang kemudian beberapa hari ini merasa bahwa udahlah kita apatis saja, golput aja. Saya paham perasaannya mereka dan saya juga mengerti dan terlalu banyak alasan untuk saya juga ikut-ikutan golput. Tapi saya tidak bisa golput. Saya itu golhit, golongan hitam ya. Bukan, bercanda, sorry, bukan itu, bukan. Begini, saya itu tidak bisa golput. Banyak alasan untuk menjadi golput, tapi saya tidak mau golput karena menurut saya pemerintahan Pak Jokowi selama 4 tahun ini memberikan secerca harapan untuk Indonesia Timur, untuk kawasan-kawasan terluar, sekecil apapun itu. Dan di sekeliling mendungnya yang Pak Jokowi yang sekarang menjadi fokus pengamatannya teman-teman yang mencoba golput lagi ini, saya tetap mau melihat cahaya yang coba dibagikan Pak Jokowi terhadap Indonesia Timur. Itu yang menjadi alasan saya untuk kayaknya enggak deh. Dan saya panggil Pak Uti ya. Ya. Benar nggak fenomena atau mereka yang memutuskan untuk golput itu yang paling dirugikan? Siapa yang paling dirugikan? Benar nggak pasangan 01? Benar, kalau saya menurut sih benar. Karena pendukung pasangan 01 itu otaknya sangat-sangat menggunakan akal sehat. Lah, maksudnya pendukung yang lainnya? Iya. Pendukung 01 itu kebanyakan menggunakan akal sehat. Saya tuh paham kenapa orang-orang menjadi golput karena menggunakan akal sehatnya mereka. Yang paling rentan menjadi golput itu adalah yang menggunakan akal sehat. Oke. Dan itu ada di kubunya 01 kebanyakan. Kalau kubu yang sebelah Anda? Hah? Sebelah Anda? Tanya mereka lah. Merasa dirugikan nggak? Saya tanya ke Rizky Emirdani Utama, merasa dirugikan nggak? Sebenarnya 02. Atau memang ini lebih banyak dari menggerus suara 01? Oke, Kak Rosi, berbicara yang paling dirugikan dari sikap golput itu bukan 0102, tapi masa depan bangsa teman-teman semua. Karena sekali lagi politik bukan tentang menang-menangan doang, tapi ini tentang Indonesia ke depan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, jangan sampai cara berpikir politik kita terhimpitkan dengan ego kita ngebela seseorang. Nah, di sini harapan Prabowo Sandi itu lebih besar. Karena apa? Ada wajah baru. Tahun 2014 kita bisa lihat ada semangat revolusi mental digaungkan sama Pak Jokowi. Tahun ini bukan hanya sekedar narasi. Ada semangat baru yang itu berbentuk orang. Siapa? Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno adalah seseorang yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi berpihak sama anak muda, sama milenial. Jadi menarik loh. Rosi. Kalau saya tidak sepakat itu kalau dibilang semangat baru. Aku tambah itu. Itu Bentar, orang Kak. lama balik lagi. Udah ada semangat baru. Orang tua kasih jalan. Kualat nanti. Kualat. Ya. Jangan. Monggo Pak. Ya Allah. Kualat, duduk bawah apa kita? Lu dosa lu Rek ngalangin gue lo. Ya Allah. Tuh kan Pak, jangan nanti saya kalau Nggak, diundang gini. lagi jangan sama senior dong. Mainnya bawaannya senioritas. Ari memilih 01, saya sebagai politisi menghormati dalam konteks demokrasi. Harus itu, apresiasi. Yes, penting. Juga saya dengan Emir adalah memilih 02, harus dihormati oleh mereka. Apa artinya? Kedua-duanya persoalan pilihan adalah persoalan subjektivitas. Karena cara pandangnya berbeda. Yang ingin kita giring berdua ini adalah anak-anak muda terutama
itu jangan. Kenapa? Yang dirugikan bener masa depan bangsa. Depan kita, bangsa. Apalagi teman-teman di depan kita ini tokoh-tokoh yang punya menjadi influencer bagi Ya. Itu tadi followernya, yang saya bagi mau ini Kang pengikutnya. Wing, yang dikatakan oleh Emir, jangan karena ego Ya. pada seseorang kemudian ngambek gitu dan merusak atau membuat masa depan Indonesia malah jadi gelap. Apapun pilihannya, enggak. Ya, dan Kay saya pesankan sama Anda, bernegara berbangsa nggak ukurannya cuma bayar pajak atau duit, bukan ukuran duit doang. Sebenarnya golput itu sendiri juga punya fungsi yang positif di dalam demokrasi loh. Ya kan, karena yang namanya golput atau menyatakan protes itu berarti kita sedang berada dalam demokrasi yang sehat. Ya, jadi para elit politik juga tahu gitu. Oh, banyak orang yang nggak suka dengan calon yang saya ajukan. Dan ini gitu. menjadi Jadi bagian dia dari bisa koreksi. belajar gitu. Jadi sama kayak misalnya kita jualan di toko gitu dan toko kita nggak laku. Jadi kita belajar. Kalau misalnya orang terpaksa milih meskipun sebenarnya hatinya nggak suka, ya elit politik akan pernah belajar. Ya, orang dia tetap pilih-pilih juga kok hasilnya meskipun calon yang Ya, ditawarkan jelek. betul, gitu kan. demokrasi memang semuanya dapat ruang, bukan hanya kalah menang. Tapi ruang itu adalah justru untuk diberikan ruang untuk bagaimana mampu melakukan perubahan terhadap anak-anak bangsa. Ya, gitu loh. Oke, Angga. Kalau saya Bukan justru Iya, iya. membuat orang menjadi tidak memilih. ini yang menarik kan, kalau saya ngelihatnya sebagai rational voter, masih ada 100 hari untuk bisa meyakinkan banyak sekali rational voter yang ada, tapi nggak bisa hanya sekedar berkampanye balapan jargon. Kayak tadi jualannya semangat. Kita nggak lagi butuh semangat kalau lagi kita lagi. Kerja nyata kan? Tapi Nah, benar. Betul, kerja nyata. Iya. Betul. Setuju. Setuju. Bentar, saya selesai. Oke. Kerja nyata benar. Tapi juga kalau hanya ngomong kerja nyata, itu nggak comparable karena Pak Prabowo sama Pak Sandi belum pernah jadi presiden sama Ya, presiden. exactly. Orang-orang di sekelilingnya tapi pernah dong. Loh, enggak. Enggak. Bukan itu dong. Belum. Kan kita lagi nggak milih orang-orang di sekeliling ya. Kalau Ya. orang-orang milih orang di sekeliling sih gue pasti nggak milih. yes. Oke, Iya. gitu. Kalau misalnya ngomong orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya bikin orang-orang di sekelilingnya yang hari ini bikin kampanye pemilu 2019 ini jadi nggak asik. Iya. Jadi gitu kan. Kita enak banget ngelihat kalian di sini beda pilihan tapi ketawa-tawa. Coba di Twitter, buset deh kayak pengen lempar handphone aja kita. Bahkan udah ada yang Oh, ini lebih beradab. Iya. Ari bilang tadi, oke saya setuju. Kerja nyata. Memang kan jargonnya 01 kan kerja. Udah Masa dibuktikan kurang tahu kok itu, Tiongkok yang kerja di sini. Mau ini nggak? Mau jawab? Mau dijawab nggak tuh? Kalau gue yang ngomong nggak tepuk tangan. Saya minum aja. Kalau saya sih juga minum aja karena saya bukan memilih karena itu sih. Mau dijawab nggak? Mungkin gak sih, tadi aku cuma mau nanya aja. Tadi kan dibilang bahwa kalau misalnya golput itu adalah proses demokrasi juga ya, karena memberi pelajaran kepada pemerintah yang berjalan bahwa nih ada kekecewaan, bentuk kekecewaan supaya mereka bisa introspeksi. Kalau boleh tahu, lo golput baru tahun ini apa sebelumnya golput? sebelumnya juga golput 2014 juga. 2004 2009. Yang presiden ya? Dari 1990. Jadi berapa kali kayak pemilu Berarti golput? Tanya dulu. Sorry. Negara orang yang KTP Indonesia. Oh, bukan. Kalau golput yang kayak gini tidak sehat. Jangan-jangan dia nggak punya KTP Indonesia. Makanya, golput yang kayak gini Berapa tidak kali sehat. Kay? You berapa kali nggak ikut milih? 4 kali, 5 kali? Males aja. Kalau 4 kali, 5 kali? Kalau saya mengerti. Sudah, cukup. Ya. Tunggu Pilkada saya nyoblos. Iya. Oh, pilih. Dia nyoblos. Oh, iya. Dari proses itu lo ngelihat apa? Cobalah dilihat bagaimana cara mereka mencoba membujuk yang golput. Kan tidak simpati kan? Oh, Tidak simpati kan? Saya kaget aja. Gitu. Ini yang golput malah ditunjuk-tunjuk. Bukan begini, saya kaget aja dengan statementnya selama ini golput. Bukan golput itu emang nggak mau milih aja. Kalau kayak Mas Angga kan dulu punya prinsip. Kalau kayak Mas Angga beda tuh, punya prinsip dulu. Kemudian akhirnya karena kekecewaan berpikir untuk golput, ya kan? Itu beda. Karena golput itu memang sebenarnya kritis. Tapi dia milih. Enggak. Jadi memang dari 2014 pun saya sudah punya prinsip gitu. untuk tidak memilih. Untuk tidak memilih gitu. Iya. Ada bukan begitu sebenarnya konsepnya golput. Memang alasannya berbeda dengan yang sekarang, tapi kurang lebih jadi begini. Iya kan? Ya udah, Li. Jangan diambil hati udah. Kalau aku sih cuma penasaran. Emang hak dia. Bung Kay ini tapi waktu di pilkada milih. Jadi bukan Saya berarti milih. dia nggak sama Kalau sekali memang milih. nggak ada yang serak sama saya, ya saya nggak pilih. Gitu, dong. dia- Kalau nggak sesuai dengan aspirasi saya, ya saya nggak pilih. 2014 pun saya melihat antara dua ini pun tidak sesuai dengan aspirasi saya. Makanya saya tidak memilih. Tidak, Bukan pernah berarti karena memilih. saya Iya, jelas malas. aja dia nggak milih orang calonnya sama. Iya sih. Bener juga. Oh iya bener juga. Masuk akal. Dari mana? Masuk akal sih. Gitu. Jadi bukan karena saya males-malesan di rumah, males bangun pas
Bukan. Kalau saya itu sebenarnya pemilu cukup gitu. membedakan antara orang yang mempunyai pilihan, yang memutuskan untuk mendukung calon tertentu, orang yang kemudian berpaling menjadi golput karena kekecewaan, sama yang emang dari awal udah nggak peduli sama pilihan-pilihan, itu agak beda tuh. Sebenarnya Angga itu ada di Beda tuh. kategori Angga sih sebenarnya. Mas Angga itu beda. Kalau Mas Angga itu orang yang tadinya punya statement politik, tapi akhirnya kemudian memutuskan untuk golput. Ya itu yang tadi maksud saya, kriteria itu yang tadi kamu masuk ya. Beda kan? Ampun. Beda kan? Iya. Tapi kan Kita lama-lama kita udah kayak doyok sama Kadir. tapi kan Nggantiin namanya Sri golput Mulat. nggak harus yang tadinya milih terus jadi golput. Iya. Golput kan boleh juga tadinya golput, sekarang masih golput, nanti Gue akan yang nanya golput. kenapa lo yang Iya. Oke. Gemes Kak, gemes. Oke. Gemes. Ya, sebenarnya pertanyaanku tadi itu dari golput dari tahun ke tahun itu, apakah ngelihat ini menjadi suatu perubahan atau atau pemerintah itu menjadi lebih baik atau sama-sama aja atau mungkin Kalau dari 2014 ke sini malah lebih parah ya. Menurut? Gitu. Menurut saya karena Personal? Iya, personal karena makin ke sini makin terpolarisasi gitu. Yang pemilu yang seharusnya bikin kita jadi bersatu, pesta demokrasi katanya kan kita sama-sama berharap untuk di Indonesia yang lebih baik. Tapi makin ke sini malah makin memperuncing perbedaan gitu. Sampai yang suami istri sampai bercerai gitu, teman jadi musuh. Bahkan sampai ada yang meninggal kan Ya. di Jawa Timur. Woi, yang bercerai itu bukan gara-gara pemilu, gara-gara Facebook. Anyway, Ada juga yang bercerai gara-gara pilihan untuk politik. Angga misalnya yang kecewa kan Anda dari 01 begitu. Dan tadi Ari juga mengatakan sebenarnya cukup dirugikan pemilih 01 yang beralih ke tidak memutuskan atau bahkan golput. Ada introspeksi nggak buat orang-orang seperti Angga? maksudnya kita yang Ya. introspeksi gitu. Kalau saya sih mikirnya kayak begini ya, kecewa itu kan bisa dilihat apakah itu kecewa karena misalnya pemerintah yang sekarang itu nggak bisa menawarkan sesuatu untuk kebutuhan kita personal. Kalau saya tuh pengen ngeliatnya kalau pemilu, apalagi presiden ya, ini harus ngeliatnya tuh aspek yang lebih besar gitu, bahwa ini adalah negara. Kalau mungkin dia nggak bisa selalu, kebijakannya dia tuh mungkin nggak bisa untuk semuanya gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak dia nggak bisa menyenangkan kita sebagai voters, single voters kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia membawa perubahan, let's say kayak di Indonesia Timur itu, kayak misalnya Ari Keriting dia memilih Pak Jokowi karena dia Perasaan perubahan Indonesia, iya gitu. Jadi kalau kita sih pinginnya kalau ngeliat pilpres itu tuh atau pileg itu adalah aspek yang lebih besar daripada kayak Saya malah pendapat melihatnya pribadi. sebagai aspek yang lebih besar. Karena kalau misalnya saya bilang, saya sebagai pekerja seni atau sebagai filmmaker, 2014 sampai ke sini tentu ada progres. Ada progres dengan adanya Backcraft dan segala macam. Tapi sangat tidak adil ketika saya melihat sebuah pemerintahan hanya dari kepentingan saya sebagai filmmaker misalnya. Karena itu hanya ruang kecil di kehidupan saya. Kehidupan saya lebih besar. Saya juga seorang ayah, saya punya anak yang hari ini umurnya 3 tahun. Saya pengen Indonesia lebih baik untuk hidupnya dia gitu. Habis ini saya mau iklan kan ini? Habis ini saya tapi ya. Kok tahu aja. Ya udah. Mengapa harus Jokowi dan mengapa pula harus Prabowo? Kami kembali sesaat lagi.